Sejauh yang saya pelajari, dia tuh punya banyak kekurangan sebenarnya. Saya coba membuat prompting. Ini saya menanyakan nih, bagaimana perasaanmu pagi ini? Itu aku nanya iseng aja. Terus si ChatGPT ini menjawab, sebagai sebuah kecerdasan buatan, saya tidak memiliki perasaan seperti manusia. Namun saya siap membantu Anda dengan pertanyaan atau permintaan apapun yang Anda miliki. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana perasaan Anda pagi ini? Itu ternyata si ChatGPT ini dia tidak punya kecerdasan emosional. Jadi nggak ada tuh istilah uh, istilah dia baper, dia nggak mood, dia nggak punya tuh yang kayak kayak gitu. Uh, jadi apa yang diperintahkan itu yang dia kerjakan. Beda halnya dengan manusia yang kadang denial, kadang bad mood, nggak bisa bikin konten, nggak kadang males, kadang mager seperti itu. Dia tidak punya kecerdasan emosional. Terus ada lagi nih, saya nanya lagi, siapa pemenang Oscar 2024? Ternyata dia belum bisa ngasih akses belum bisa memberikan informasi yang faktual. Maaf, tetapi saya tidak memiliki akses informasi yang terjadi setelah Januari 2022, termasuk pemenang Oscar pada tahun 2024. Saya sarankan Anda memeriksa sumber berita terkini atau situs resmi Academy Awards untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, itu kekurangannya yang kedua. Dia tuh tidak bisa memberikan data terbaru. Kalau tadi ada teman-teman yang membuat menggunakan si ChatGPT ini untuk membuat satu berita terbaru yang kemudian diupload ke portal berita itu tuh dia tuh belum bisa. Uh, Misal kita menanyakan apa berita kriminal hari ini, apa berita politik hari ini, berikan saya informasinya. Dia belum bisa tuh kayak gitu. Dia belum faktual. Tadi dia bilang sendiri nih, saya tidak ada akses ke informasi yang terjadi setelah Januari 2022. Seperti itu. Terus saya nanya lagi nih, uh, apa film kesukaanmu dan kenapa kamu menyukai film tersebut? Ternyata dia tidak bisa menjawab. Dia tidak paham konteksnya. Pertanyaan saya mungkin mungkin kurang elaboratif, makanya informasi yang diberikan adalah seperti ini. Sebagai kecerdasan buatan, saya tidak memiliki perasaan atau preferensi seperti manusia. Namun, saya bisa memberikan informasi tentang film yang banyak disukai oleh orang-orang. Salah satu film yang sering dianggap sebagai karya yang luar biasa adalah The Shawshank Redemption. Film ini disukai oleh banyak orang karena ceritanya yang mendalam, pengembangan karakter yang kuat, dan pesan-pesan moral yang kuat. Selain itu, penyutradaranya yang brilian oleh Frank Darabont membuatnya menjadi film yang sangat dihargai dalam dunia perfilman. Nah, itu. Jadi dia tidak paham konteks. Kalau kita tiba-tiba ngasih pertanyaan, melempar pertanyaan seperti ini, dia tuh tidak akan memberikan informasi yang spesifik. Jadi mungkin tadi contohnya adalah film yang disebutkan ini adalah film yang mungkin di internet itu paling banyak dimention sebagai salah satu film terbaik. Makanya dia memberinya informasinya The Shawshank Redemption ini. Uh, Terus ada lagi kekurangan berikutnya adalah penggunaan kata-kata khusus. Kalau saya mencoba membuat satu artikel dan kemudian dibaca ulang, diedit lagi, ternyata saya menemukan kata-kata merangsang. Di sini disebutkan bahwa retinol memberikan manfaat signifikan dalam proses peremajaan kulit dengan merangsang pembentukan kolagen. Retinol berperan penting dalam mengurangi tampilan garis halus dan kerutan. Itu kata merangsang, penggunaan kata merangsang bagi sebagian brand itu mungkin terlalu agak negatif ya teman-teman. Makanya kemudian butuh orang untuk mengedit dan memperbaiki penggunaan kata-kata yang diberikan si ChatGPT ini. Jadi bisa merangsang ini kita ganti menjadi menstimulasi seperti itu. Terus ada lagi kekurangan si ChatGPT ini, direct translation. Jadi dia tuh ngambil informasi yang ada di internet, terus menggabungkannya, terus menyesuaikan dengan permintaan kita. Nah, kemudian masalahnya adalah dia tuh menerjemahkan informasi dari bahasa Inggris itu secara langsung. Ini tuh kita bisa lihat.
Setiap aplikasi menawarkan fitur unik untuk mengukur kekuatan sinyal secara akurat. Dari uji kecepatan hingga pemetaan cakupan jaringan, berikut adalah 5 aplikasi. Kita kan di Indonesia tuh nggak menggunakan, di bahasa Indonesia tuh nggak menggunakan dari hingga di awal kalimat. Itu biasanya kita taruh sebagai kalimat penjelas sebenarnya. Kenapa dia memberikan seperti ini? Karena dia menerjemahkan secara langsung dari from speed test to network coverage mapping. Here are 5 signal strength, kayak gitu. Jadi dia from to itu tuh diterjemahkan dari hingga seperti itu. Ya, masih direct translation. Tadi juga ada penggunaan kata-kata yang sebenarnya collocation-nya tuh nggak tepat seperti itu.